Pemirsa, hingga saat ini teka-teki kematian Arya Daru belum juga terkuak. Dan pada Selasa kemarin, Kompolnas juga langsung mendatangi TKP, yaitu kamar kos di Gondangdia, Jakarta. Adakah petunjuk baru di sana? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas Republik Indonesia, Supardi Hamid. Selamat siang, Pak Supardi. Selamat siang, Mbak Gema dan Mbak Marcelina. Iya, Pak Supardi, jadi apa yang melatar belakangi Kompolnas akhirnya mendatangi TKP? Apakah ada kejanggalan dalam penyelidikan yang dilakukan selama ini? Sebetulnya kedatangan Kompolnas ke TKP adalah untuk sekali lagi memastikan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah berjalan sebagaimana seharusnya. Artinya memang Kompolnas punya kepentingan untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan oleh kepolisian dalam perspektif profesionalisme, kemudian metode dan langkah-langkah yang dilakukan adalah proses yang akuntabel. Nah, hal-hal itulah yang kemudian mendorong kami untuk mendatangi TKP, walaupun sebetulnya kami tidak dalam konteks untuk memeriksa secara substantif peristiwanya, tapi lebih memastikan bahwa proses untuk pengungkapannya ini berjalan secara benar, sesuai dengan kaidah-kaidah penyelidikan yang berbasis pada penyelidikan yang menggunakan pendekatan ilmiah. Oke, dan hasilnya seperti apa, Pak? Sudah sesuai belum dengan pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik? Dari apa yang kami telusuri gitu ya, sejak awal kami memperhatikan kasus ini, termasuk mendatangi keluarga Daru yang ada di Yogyakarta, sampai kemudian ke TKP dan kemudian berlanjut ke Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan tim yang menangani perkara ini. Kami melihat bahwa proses-proses ini sudah dilakukan, akan tetapi memang ada tahapan di mana ternyata untuk memastikan kematian, polisi tidak ingin buru-buru, tapi ingin memastikan semua potensi penyebab kematian kemudian diperiksa secara teliti dan hati-hati. Oleh karena itu ada proses di mana ada pemeriksaan toksikologi dan pemeriksaan patologi yang ini tentu kerja-kerja laboratorium yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Itulah yang kemudian menyebabkan ada kesan bahwa kasus ini ditangani secara lambat. Nah, kesan itu pula yang kemudian mendorong kami untuk memastikan apa betul lambat atau memang karena kebutuhan waktu yang diperlukan untuk memastikan peristiwa ini memang dibutuhkan waktu yang lebih lama. Dan ternyata memang dibutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kami juga berharap Polda Metro Jaya juga secara bertahap menceritakan kepada publik apa-apa yang sudah dilakukan, tahapan-tahapannya seperti apa, sehingga tidak diduga-duga bahwa ini ada seolah-olah keinginan untuk menutupi dan lain-lain. Karena memang ada dua tesis besar dalam kasus ini. Pertama adalah tesis bunuh diri dan yang kedua adalah tesis dibunuh. Nah, sejauh ini untuk tesis dibunuh sepertinya banyak fakta mengarahkan tidak pada tesis itu gitu. Tapi justru tesis yang terlihat dari fakta-fakta yang ada adalah tesis bunuh diri. Tapi itu tidak bisa diumumkan segera karena masih ada sebab kematian lain yang belum terungkap, yaitu hasil toksikologi dan patologi, dan itu sangat diperlukan. Walaupun secara fisik lingkungan menunjukkan bahwa tidak ada akses orang lain ke ruangan di mana almarhum berada pada saat itu, dan kunci untuk masuk juga hanya bisa diakses dari dalam. Demikian, Mbak Baik, Gemma. berarti memang untuk pengumumannya masih harus butuh waktu lebih lama untuk lebih mendetailkan lagi ya penyebab-penyebab kematian dari almarhum ini ya Pak Supardi. Nah, kalau dari temuan Kompolnas ketika mendatangi TKP nih Pak Supardi, apakah ada ditemukan kejanggalan dari barang-barang bukti seperti CCTV, kemudian juga dari pintu kamar kosan, apakah sesuai semua dengan yang dijelaskan oleh pihak kepolisian kemarin? Sejauh ini kami melakukan pengecekan ulang terhadap proses gitu ya. Kemudian apa-apa yang sudah diperiksa oleh penyidik ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan penyidik memang sudah dilakukan sangat cermat gitu ya, teliti, hampir tidak ada yang tersisa dari bagian-bagian yang dapat menjelaskan peristiwa ini yang tidak disisir oleh penyidik. Cuma itu saja, kita berharap penyidik apapun yang sudah ditemukan, kemudian prosesnya sudah dilakukan seperti apa,
segera lakukan update kepada publik sehingga kalau publik terinformasi dengan baik peristiwa ini seperti apa dan tahapan penanganannya seperti apa, tentu orang tidak akan memperdebatkan persoalan waktu untuk pengungkapannya. Oke, Pak Supardi, satu lagi terkait dengan bukti yang juga ditemukan, bahkan tadi diklaim oleh Pak Khairul Anam, ini ada kantong plastik yang diketahui Kompolnas sudah tahu apa isinya. Nah, apakah bisa dijelaskan di kesempatan ini Pak, apa isi dari kantong plastik itu dan ada kaitannya tidak dengan penyebab dari kematian Arya? Sebetulnya itu adalah bagian dari materi yang ada di substansi penyelidikan oleh kepolisian sebetulnya. Kami hanya mengetahuinya saja, tapi saya dapat menjelaskan bahwa itu bukan sebab kematian, yang ada di kantong itu bukan penyebab kematian, tapi paling tidak itu relate dan menjadi kenapa motivasi kalau itu bunuh diri itu terjadi. Itu bisa dilacak dari apa yang ada di kantong itu. Kurang lebih demikian, Pak. Oke, kita masih nantikan bersama ya Pak Supardi apa hasil dari investigasi ini dari pihak kepolisian. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Supardi Hamid selaku Kompolnas RI sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline pada siang ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Supardi. Terima kasih Pak Supardi. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda ada informasi terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang melaporkan perkembangan pembahasan RAPBN 2026. Download Metro TV Extend sekarang.